Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryanto dari mahasiswa PPG Prajab, Prodi Pendidikan IPA. Di sini perkenalkanlah saya untuk menjabarkan paper PTK saya terkait implementasi pembelajaran kooperatif Student Adjustment Division atau STAD dengan metode demonstrasi untuk meningkatkan persepsi dan prestasi belajar IPA. Merupakan studi penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di SMP Negeri 7 Kota Tegal. Permasalahan yang saya ambil di sini yaitu terkait yang pertama tentang pembelajaran, di mana peserta didik itu berdasarkan hasil observasi mengalami yang namanya kejenuhan dalam pembelajaran IPA dengan metode dan model yang sama. Dalam artian di sini yang namanya peserta didik itu merasa bosan atau monoton dengan pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian peserta didik juga merasa terbebani dengan tugas, kurang percaya diri, dan juga kurang percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga ketika ada permasalahan terkait pembelajaran IPA, mereka merasa minder ataupun kurang percaya dengan kemampuan mereka. Kemudian dari observasi yang telah dilakukan ya, bahwasanya nilai PTS atau nilai tes pada pertengahan semester itu 90% di bawah KKM. Di sini kriteria ketuntasan minimalnya yaitu 75, namun dari total jumlah kelas hanya satu orang saja yang memiliki nilai di atas KKM. Kemudian dari hasil diagnostik juga didapati bahwasanya gaya belajar dari peserta didik itu 48% itu adalah audio, 25 kinestetik, dan 32 visual. Nah, dari sini permasalahan yang ada di dalam kelas kemudian saya tindak lanjuti dengan langkah yang bisa saya lakukan. Yang pertama yaitu studi literatur. Tentunya di sini saya menelaah artikel ya terkait masalah tersebut, solusinya bagaimana ya. Jadi saya beberapa studi literatur yang saya pelajari itu terkait rendahnya hasil belajar peserta didik dan persepsi peserta didik terhadap mata pelajaran IPA. Di situ saya menelaah beberapa artikel ya, termasuk juga solusi-solusi yang mungkin bisa saya ambil untuk melakukan perbaikan di dalam pembelajaran di kelas yang saya jadikan sebagai eksperimen. Kemudian selain studi literatur saya juga melakukan diskusi. Diskusi ini gunanya memperkuat apa yang ada di pikiran saya terkait solusi yang mungkin saya bisa ambil, dan diskusi ini saya lakukan dengan guru dan juga rekan sejawat. Setelah diskusi saya juga melakukan perencanaan pembelajaran. Jadi dari studi literatur kemudian diskusi saya dapat merumuskan yang namanya solusi yang mungkin bisa saya lakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Di sini saya merencanakan pembelajaran dengan metode atau dengan model STAD dengan pertimbangan gaya belajar peserta didik, di mana hampir 50%-nya itu adalah tipe audio. Dengan STAD ini diharapkan peserta didik dapat menerima penjelasan terlebih dahulu dari guru, kemudian barulah mereka melakukan langkah-langkah sesuai dengan sintak ya, mungkin nanti diskusi dan lain sebagainya yang ada di dalam pembelajaran. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan ya, jadi penelitian tindakan kelas yaitu implementasi pembelajaran kooperatif Student Adjustment Division atau STAD dengan metode demonstrasi itu dapat meningkatkan persepsi dan prestasi belajar IPA peserta didik kelas 8 di SMPN 7 Kota Tegal. Nah, kemudian metodologi penelitian tindakan kelas yang saya ambil di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana pada tahap perencanaan ini saya menganalisis hasil diagnostik awal peserta didik terkait gaya belajar, kemudian nilai dari tesnya ya, melakukan studi literatur, merancang instrumen penelitian, menyusun perangkat pembelajaran, dan menyusun jadwal penelitian. Kemudian tahap yang kedua yaitu pelaksanakan, di mana pada tahap ini saya melaksanakan pembelajaran model STAD dengan demonstrasi ya. Kemudian
melakukan pretest dan juga post-test. Pre-test saya lakukan di sebelum pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran. Kemudian ada yang keempat yaitu pengamatan, di mana pada saat saya mengajar saya juga diamati oleh kolaborator saya, di mana pada kesempatan kali ini adalah kolaboratornya adalah guru IPA di SMPN 7 Kota Tegal ya, mengamati kegiatan mana yang mungkin bisa saya perbaiki atau kekurangan dalam pembelajaran yang telah berlaksana. Kemudian ada kegiatan refleksi. Refleksi ini adalah langkah di mana pada refleksi ini saya bisa mengetahui keberhasilan dan kelemahan tindakan yang dilaksanakan di dalam pembelajaran. Hal ini juga dikuatkan dengan pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator. Kemudian refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan yang mungkin ada pada solusi dari model pembelajaran yang saya ambil. Indikator keberhasilan dalam penelitian yang saya lakukan itu nanti ada dua. Yang pertama ada prestasi belajar, di mana di sini indikator prestasi belajar itu jika nilai post-testnya itu 80% dari jumlah siswa minimal atau bisa melebihi KKM 75. Kemudian ada juga indikator yang kedua yaitu persepsi belajar, di mana persepsi belajar ini minimal pada kategori baik. Ini berdasarkan skala Likert. Nah, kemudian hasil dari penelitian, di mana penelitian ini saya lakukan selama 2 tahap atau 2 siklus, di mana satu siklus itu terdiri dari 2 kali pertemuan. Pada siklus yang pertama, kita bisa lihat grafiknya, ya, di mana ada bagan di situ, ada diagram ya, memberikan dampak yang cukup signifikan, yaitu dengan pembelajaran menggunakan model STAD, ya, di mana ketulusan belajar peserta didik ya dari nilai pretestnya itu 40% dan 50% pada pretest menjadi 80 dan 70 pada post-testnya. Nah, pada siklus 1 persentase kelulusan prestasi belajar peserta didik belum mencapai tingkat ketuntasan klasikal, yaitu 80% secara globalnya. Untuk itu penelitian dilanjutkan dengan memberikan treatment pada siklus 2 ya. Jadi ini kalau di rata-rata 87 dan 70% post-testnya hanya pada angka 75%. Kemudian hasil penelitian lanjutannya selain prestasi belajar, di sini saya juga meneliti tentang persepsi belajarnya. Nah, ini adalah hasil pada siklus yang pertama, di mana kalau saya rata-rata persepsi terhadap pembelajaran IPA itu dari 50%, 55% kategori cukup menjadi 75%, yaitu pada kategori baik. Kemudian persepsi terhadap guru IPA yaitu 69,5% kategori baik menjadi 85% kategori sangat baik. Dan kemudian persepsi terhadap IPA ya, IPA itu sendiri dari 69,5% menjadi 79,5% atau pada kategori yang baik. Nah, ini di sini ada 55% itu adalah angket pertama ya, atau sebelum dilakukannya siklus 1 atau angket yang saya sebar pada saat prasiklus. Kemudian pada tahapan yang selanjutnya yaitu pada siklus 2. Nah, di sini kita bisa lihat hasil pretest dan post-testnya. Ya, jadi pada pretest itu 80% dan 70%, kemudian pada post-testnya 85% dan 88%. Artinya kalau kita rata-rata nilai post-testnya itu sudah melebihi dari yang namanya indikator keberhasilan dalam penelitian, yaitu lebih dari 80% peserta didik dalam kelas itu tuntas. Artinya pada tahap ini untuk indikator yang pertama sudah tercapai. Kemudian pada indikator yang kedua yaitu berkenaan dengan yang namanya persepsi belajar atau persepsi peserta didik terhadap mata pelajaran IPA. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya, persepsi terhadap pembelajaran IPA dari 70% kategori baik menjadi 78,5% pada kategori baik. Untuk indikator yang pertama ini sudah pada kategori baik, kemudian indikator yang kedua juga dari indikator yang sangat baik menjadi kategori sangat baik, di mana persentasenya juga meningkat dari 85% menjadi 86,5%. Yang ketiga, persepsi terhadap IPA sendiri itu dari 79,5% pada kategori baik menjadi 81% pada kategori sangat baik.
Artinya kalau kita rata-rata dari ketiga aspek indikator ini semuanya pada kategori baik ya, bahkan pada kategori sangat baik. Nah, kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan di sini yang pertama, model STAD kooperatif ya, Student Assessment Deviation atau STAD dengan demonstrasi efektif untuk meningkatkan persepsi dan prestasi belajar IPA peserta didik kelas 8 di SMPN Negeri 7 Kota Tegal. Nah, peningkatan ini kita bisa lihat dari peningkatan prestasi belajar ditunjukkan pada siklus 1 dan siklus 2 yaitu 75% pada siklus 1 menjadi 86,2% pada siklus yang kedua. Kemudian peningkatan persepsi belajar juga ditunjukkan pada siklus 1 dan siklus 2 yaitu kalau kita rata-rata pada kategori baik menjadi kategori sangat baik. Yang demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Selebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.